Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh sekretaris ya, sekretarisnya. Ya, silakan dipimpin. Untuk siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih sebenarnya sudah mau memimpin doa. Kali ini kita masih membahas tentang kelangkaan, ya. Kalau kemarin kita membahas tentang kelangkaan air, sekarang kita membahas tentang kelangkaan bahan baku, ya. Ya, mungkin kalian ada yang lupa atau sedikit bingung karena sudah lama pembahasannya apa kelangkaan, ya. Ada yang masih ingat bahwa kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah apa? Bagaimana? Kekurangan bahan. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Ada yang masih ingat kelangkaan apa? Sulit. Kelangkaan. Ya, kelangkaan adalah ya. Apa? Ada lupa? Kelangkaan, ya. Jadi kelangkaan itu adalah ketersediaan sumber daya itu tidak mencukupi dengan kebutuhan kita yang tidak terbatas. Ya. Kebutuhan kita banyak, tapi ketersediaan sumber daya pemuas kebutuhannya itu terbatas atau jumlahnya sedikit sehingga kekurangan tadi. Makanya terjadi kelangkaan. Ya. Tuh, berarti masih ada yang beberapa yang banyak yang lupa gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kelangkaan bahan baku. Pak, sama enggak dengan yang kemarin? Sama, tapi kali ini sedikit berbeda karena kalian akan nanti disajikan berupa bentuk grafik data tentang bahan-bahan pokok. Daerah mana nanti yang mengalami kelangkaan itu yang kalian cari, kalian hitung nanti, ya. Saya dengar nih? Ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian kalau Pak Mamung ditanya sekarang, sebenarnya bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi kelangkaan ini? Menghemat. Bagus sih. Boros. Iya, menghemat tidak boros. Bagus cara. Bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Kalau kemarin kelangkaan air, bagaimana cara mengatasinya? Memakai secukupnya. Apa? Ayo. Kalau langka air, sumber airnya mati, gimana sih cara mengatasinya? Kemarin ada yang masih ingat? Hah? Apa? Rafli? Kok banyak yang diam sekarang? Nah, gimana? Menanam pohonnya. Kalau pohonnya ditanam bagaimana? Apa tujuannya ditanam pohonnya? Agar air apa?
Agar air tetap mengalir. Gimana kalau jadikan agar airnya? Kenapa? Cara mengatasi kelangkaan air kemarin dengan menanam pohon, Pak. Tujuannya apa dengan menanam pohon? Dapat menyerap tujuannya dapat menyerap air, menyimpan cadangan air. Betul. Tepuk tangan buat Yongki dan Deva. Ya. Sehingga ketika terjadi misalkan apa tadi kelangkaan air, solusinya adalah apa? Adalah dengan menanam banyak pepohonan, karena fungsi dari pohon tadi itu adalah untuk menyimpan cadangan air, sehingga sumber-sumber air di sini tidak banyak yang mati ketika kemarau, ya. Bagus itu. Oke, terus bagaimana dengan materi sekarang? Tujuannya apa? Tujuannya sekarang ada banyak ya. Ya. Jadi ada 4 tujuan sekarang. Yang pertama, kalian apa? Mampu mencari tahu daerah mana yang mengalami kelangkaan apa, ya. Kemudian kalian cari dengan bantuan metode nanti dan Chromebook apa sih penyebabnya yang terjadi di daerah situ, kenapa terjadi kelangkaan, ya. Kemudian dampaknya apa kalau terjadi langka? Kalau tadi air langka, dampaknya apa? Jadi air itu katanya langka, dampaknya apa? Kekeringan, ada lagi? Bagus, apa bagus jawabnya. Kalau langka, airnya bagaimana akibatnya? Ayo, di sini. Ada lagi? Airnya kamu beli nggak? Beli, ya, beli. Kalau di tempatnya Pak di gratis, ya, karena banyak sumur, ya. Kalau di sini beli, air, ya. Kalau gratis ke sumber, ya, aliran sumber, tapi tersebar sedikit, ya, nggak semuanya jauh lagi bisa, ya. Itu dampaknya salah satunya. Akhirnya airnya bisa dibeli dengan uang, padahal sebenarnya kalau di bawah gratis, ya. Sumur banyak. Kalau di sini siapa mau gali sumur, ya? Oke, nanti ya. Nah, kemudian setelah itu baru kalian cari apa kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan nanti. Nah, pokok ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya sama. Habis ini kita membagi dalam beberapa kelompok. Kelompok sudah saya bagi. Tinggal kalian berkelompok sesuai pada kelompok yang sudah ada kemarin. Kemudian setelah itu saya bagikan LKPD, ya. Kalian kerjakan dengan bantuan Handphone dan bantuan Chromebook, ya. Bagi yang suka mencari jawaban menggunakan Chromebook, laptop silakan, nggak apa-apa, ya. Sukanya mengerjakan dengan, saya sukanya baca pakai Pak, buku paket. Saya suka bacanya carinya dengan handout Pak, silakan, ya. Sesuai keinginan masing-masing, ya. Yang penting bagi tugas, ya. Setelah itu nanti dikerjakan. Kemudian setelah itu di apa? Dipresentasikan, ya, disajikan dalam bentuk apa? Mind mapping dan infografis, ya. Kemudian setelah itu setelah presentasi dibahas semuanya, ditanggapi, ya. Harus apa? Harus semangat, harus aktif ketika ada temannya yang presentasi itu, ya. Jangan hanya diem, yang tanya hanya itu lagi. Kok saya nggak pernah tanya? Harus, ya. Kok saya nggak pernah jawab? Harus jawab, gitu, ya. Ya, itu, ya. Baik. Silakan sekarang kalian
kembali menuju kelompoknya masing-masing seperti kelompok yang kemarin. Silakan. Sudah? Ini tadi sudah di sini. Ini banyak. Oke. Yang tak masalahnya siapa? Sebentar yang tak masuk siapa? Kata sama Fatimah. Kakak kenapa sakit puting lah? Tahu ya, kakak sakit. Apa Mahmudi tadi di sekolah ada infonya kakak sakit. Yang Fatimah? Dekat-dekatnya siapa? Hah? Nah, dari sekarang berarti ya. Gimana? Berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kita lihat video tentang kecelakaan air ya. Sebesar melakukan masyarakat minyak di wilayah Pantai Cirebon, Jawa Barat menyebabkan aktivitas pengiriman barang dari perdagangan di pasar pun sepi dan membuat omset pedagang menurun. Karena bbm yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, yang jual sembako di seluruh area naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga jual ayam potong yang naik menjadi Rp35.000 dari harga normal Rp28.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual sayuran segar yang rata-rata mengalami kenaikan hingga 20% dari pekan sebelumnya. Kelangkaan BBM membuat pengiriman barang terhambat, maka tidak jarang barang busuk ketika sampai di tangan pedagang. Direktur berharap pemerintah segera menangani kelangkaan BBM yang terjadi akibat pembatasan kuota BBM bersubsidi. Bagaimana perlu diulangi? Perlu ya. Kalau disimak dengan baik ya, ulangi lagi ya. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Sebesar kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah Pantai Cirebon, Jawa Barat menyebabkan aktivitas pengiriman barang sehingga harga di pasar pun sepi dan membuat omset pedagang menurun. Kelangkaan BBM yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat membuat harga jual sembako di seluruh pasar tradisional setempat naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga jual ayam potong yang naik menjadi Rp35.000 dari harga normal Rp28.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual sayuran segar yang rata-rata mengalami kenaikan hingga 20% dari pekan sebelumnya. Kelangkaan BBM membuat pengiriman barang terhambat, maka tidak jarang barang busuk ketika sampai di tangan pedagang. Direktur berharap pemerintah segera menangani kelangkaan BBM yang terjadi akibat pembatasan kuota BBM bersubsidi. Oke. Apa tadi yang disampaikan? Kelangkaan BBM, imbas kelangkaan BBM. Maksudnya apa imbas kelangkaan BBM? Kenaikan harga, kenakan bahan baku. Karena apa kok bisa naik? Karena BBM naik. Ya, gara-gara bensinnya naik, menyebabkan bahan baku yang lain naik. Iya, ayam potong naik, sayur naik. Apa aja tadi? Hah? Ikan naik, iya, habis itu sayur naik semua. Iya. Bahkan ada lagi apa akibatnya yang banyak tadi? Bahkan apa? Gara-gara kelangkaan BBM yang banyak apa lagi tadi? Terhambat, busuk. Apanya yang terhambat tadi? Pengantaran barangnya bagus ya. Karena BBM langka, mungkin sih apa? Yang bagian antarkan sayur anti BBM lama ya.
seharusnya sudah di perjalanan tapi antri BBM. Karena bensinnya mau habis, antri seharian atau setengah hari. Akhirnya ngantarnya terlambat. Akhirnya barangnya busuk kalau saya. Ya. Kalau ngantar ayam dia juga sama. Ya. Ya kalau ngantar uangnya nggak busuk ya. Ya, beda ya. Ayo, ada pertanyaan? Nah, ada. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun sayangnya saat ini Indonesia justru mengalami kelangkaan beberapa bahan pokok seperti minyak goreng dan tempe juga tahu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Langkah apa tadi? TP. Oke. Para pengrajin tempe meminta pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor. Sehingga produksi dapat berjalan dan bisa meraup keuntungan. Pengrajin tempe saat ini merasa terpukul dengan lonjaknya harga kedelai di pasaran. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap pendapatan. Bahkan di antara beberapa pengrajin tidak melakukan produksi. Dalam 1 bulan terakhir ini terhitung hampir setiap hari terjadi kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe. Tidak hanya tempe, di setelah sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sudah diberikan sepanjang Januari hingga Februari tahun ini. Namun bukannya hanya turun, masyarakat justru menghadapi masalah baru yakni kelangkaan minyak goreng. Meroketnya harga minyak goreng di Indonesia ini menjadi ironi mengingat negara ini adalah pengekspor minyak sawit, bahan baku utama minyak goreng terbesar secara global. Langkah apa? Padahal Indonesia penghasil sawit terbesar. Kan bahan baku dari minyak goreng itu dari sawit. Kita ini penghasil sawit terbesar tapi kelangkaan minyak goreng. Aneh apa enggak? Aneh. Pasukan informasi langsung dari masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau dari kemudian ataupun di pasar. Para pengrajin tempe meminta pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor sehingga produksi dapat berjalan dan bisa meraup keuntungan. Pengrajin tempe saat ini merasa terpukul dengan lonjaknya harga kedelai di pasaran. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap pendapatan. Bahkan di antara beberapa pengrajin tidak melakukan produksi. Dalam 1 bulan terakhir ini terhitung hampir setiap hari terjadi kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe. Tidak hanya tempe, di setelah sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sudah diberikan sepanjang Januari hingga Februari tahun ini. Namun bukan hanya turun, masyarakat justru menghadapi masalah baru yakni kelangkaan minyak goreng. Walaupun harga minyak goreng di Indonesia ini menjadi ironi mengingat negara ini adalah pengekspor minyak sawit, bahan baku utama minyak goreng terbesar secara global. Pasokannya juga masih langka sehingga sebagai masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau dari pembelian ataupun di pasar tradisional. Langkah sampai sebenarnya terjadi mengapa Indonesia mengalami kelangkaan beberapa komoditas pangan sehingga merugikan beberapa pihak. Dalam evaluasi dari pemerintah, saksikan Anda Exposition Closing untuk pembahasan lebih lengkapnya. Ya pemirsa, siapa nih di antara Anda semua yang menyukai tahu dan tempe? Tapi seperti Langsung saja.
Eropa untuk beralih ke minyak nabati, dan akhirnya permintaan akan CPO ini cukup tinggi, tapi tidak diimbangi dengan supply yang cukup tinggi juga. Jadi memang terjadi ketimpangan yang cukup drastis ya, terlebih produsen negara produsen CPO di dunia ini juga tidak bisa memproduksi CPO dalam keadaan normal. Itulah beberapa faktor atau penyebab yang akhirnya menyebabkan harga minyak goreng di Indonesia juga cukup tinggi. Meskipun sebenarnya pelaku usaha juga kayaknya lebih tertarik untuk mengekspor CPO-nya keluar gitu ya, karena lebih besar cuannya dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah, antara lain langkah yang telah diterapkan adalah menetapkan mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lantas dari berbagai masalah yang ada saat ini ya terkait dengan bahan pokok, mulai dari minyak goreng, kemudian juga kedelai, langkah apa sih atau solusi apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sama-sama kita saksikan tayangan selengkapnya dalam berikut ini. Ya, memang artinya pemerintah harus segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan keberadaan, kelangkaan, dan tingginya harga bahan pokok yaitu kedelai, tempe tahu, dan juga minyak goreng. Dan tentunya hal tersebut memang harus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga. Operasi pasar juga harus dilakukan terus-menerus oleh pemerintah, dan juga mungkin pemerintah juga harus mengawasi beberapa pihak yang mungkin akan melakukan penimbunan minyak goreng. Jadi menggunakan kedelai juga harus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri. Ya. Jadi tayangan berikutnya, bagaimana menurut kalian? Anggapannya bagaimana tadi? Tentang kelangkaan ide yang kedua barusan. Ayo. Minyak goreng tadi. Apa namanya? Tahu tempe. Solusinya apa tadi? Hah? Minyak. Apa? Apa tadi solusinya? Ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Dari video barusan. Ada yang bertanya? Rafli? Nggak ada? Nggak ada yang beri tanggapan sama sekali. Sudah mengerti videonya tadi? Sudah? Sudah ya? Iya. Jadi tadi ditayangkan bahwa terjadi kelangkaan apa? Minyak dan kedelai, tempe, ya, tahu, ya, kedelainya naik terus, ya. Kemudian minyak harganya naik terus. Padahal Indonesia ini adalah pengekspor sawit atau bahan baku minyak terbesar. Ternyata penyebabnya kenapa? Karena harga minyak sawit di luar negeri naik, sehingga pabrik lebih suka menjualnya ke luar negeri, sehingga di dalam negeri kebutuhannya tidak terpenuhi. Karena apa? Di dalam negeri harganya tidak boleh tinggi-tinggi, ya. Paham sampai situ? Nah, baik. Kali ini kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Pak Mahmudi sekarang bagikan LKPD-nya. Ya. LKPD kelompok 1. Nih. Ya. Kemudian lauknya.
Ya, berarti kan anak silakan LKPD-nya diisi dulu identitasnya ya. Diisi dulu identitasnya, anggota kelompoknya, kemudian dibaca. Di situ ada kelompok 1 dan kelompok 2 sama LKPD-nya, kelompok 3 dan 4 sama. Tapi berbeda. Yang pertama, yaitu kelas 9, aku kelas 9, aku kelas 9A. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 LKPD-nya tentang kelangkaan bahan pokok beras. Yang kelompok 3, 4 tentang kelangkaan apa? Apa? Bukan minyak toh? Minyak goreng ya? Ya, sudah. Nah, di situ ada grafik ya, data tentang seberapa besar kebutuhan tentang bahan pokok. Nah, kemudian di situ ada data ketersediaannya, sehingga kalian hitung dulu kira-kira daerah mana yang mengalami kelangkaan. Ya, silakan dikerjakan. Setelah ya, ada yang bertanya dulu? Tidak ada. Nah, setelah ketemu daerah mana yang mengalami kelangkaan, baru kalian cari penyebabnya apa, dampaknya apa, ya solusinya apa dengan bantuan artikel yang nanti Pak Mahmudi dibagikan, ataupun artikel yang sudah Pak Mahmudi sematkan di bukmat masing-masing Chromebook ada. Ya, tinggal kalian cari atau kalian cari dengan artikel-artikel yang lain, terserah, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silakan kerjakan. Baca dulu LKPD-nya. Probolinggo, lagi Lumajang ya. Ini Probolinggo membutuhkan 0,3 liter per orang. Ya, Pasuruan 5 liter berarti setengah liter ya. Mana? 1 liter. Ya. Nah, kira-kira ini. Daerah mana? Kira-kira ini. Tadi itu pesan berapa tadi? 0,5 dia. Setengah liter satu kali. Jumlah penduduknya sekian. Masalah yang
Coba lihat dulu. Ini berapa? Beras ya. Nah, tingkat konsumsi beras per kapita itu per orang. Per bulan. Setiap bulannya setiap orang membutuhkan berapa? Berapa? Berarti berapa sih? Berapa kilo? Ya. Kabupaten Probolinggo tiap orang itu membutuhkan 4 kilo sebulan satu orang. Kalau kesuwan 5 mana? Beras itu padahal Probolinggo kebutuhannya tiap orang 4. Kira-kira kalau berasnya sekian cukup nggak? Itu ya. Kalau Pasuruan berapa? Nah, sehingga kalian tahu mana yang menjadi kelangkaan, daerah mana yang mengalami kelangkaan, gitu loh. Ya. Pergi mereka. Ya, bentar. Iya. Pertanyaannya apa satu? Apa yang terjadi? Lihat di sini dulu. Lalu dia data dulu. Iya mak, masalah apa yang terjadi di sini? Coba lihat. Bisa bacanya? Gimana bacanya? Baca ini gimana? Per kapita kan? Per kapita setiap orang dalam satu bulan itu membutuhkan apa ini? Minyak goreng sebesar berapa sih? Ternyata setiap orang di rumahnya membutuhkan 0,4 liter per bulan. Setiap orang itu membutuhkan 0,4 liter. Daerah mana? Kalau Probolinggo, berapa berapa itu? Itu berapa? Kira-kira kan di sini kan. Kalau Pasuruan kira-kira berapa? Berarti setengah liter 0,5 kan setengah kan? Ya kan ini sebenarnya. Kalau mana? Liter per bulan. Nah, sekarang tinggal kalian tahu Pasuruan ya. Kecamatan ini, ya kecamatan Kosari, Bagus, Kota, kecamatan. Ketersediaannya sekian, sedangkan jumlah penduduknya sekian. Contoh Kosari, tersedia minyak goreng 9.000, sedangkan Jawa Timur sekian. Cukup nggak ini? Padahal konsumsi minyak malah Pasuruan berapa? Ini jumlah tersedia minyaknya ya 9.000 matra. Ini jumlah penduduknya. Jumlah penduduk.
Iya. Channel alam seperti lanjut dan Utang burung yang besar. Berarti kalau 800 berapa liter? Itu berapa berarti? Enggak nih. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 LKPD-nya tentang kelangkaan bahan pokok beras. Yang kelompok 3, 4 tentang kelangkaan apa? Apa? Bukan. Minyak toh? Minyak goreng ya? Ya. Nah, di situ ada grafik ya, data tentang seberapa besar kebutuhan tentang bahan pokok. Nah, kemudian di situ ada data ketersediaannya. Sehingga kalian hitung dulu kira-kira daerah mana yang mengalami kelangkaan. Ya. Yuk, silakan dikerjakan. Setelah ya. Ada yang bertanya dulu? Tidak ada. Nah, setelah ketemu daerah mana yang mengalami kelangkaan, baru kalian cari penyebabnya apa, dampaknya apa, ya, solusinya apa dengan bantuan artikel yang nanti Pak Mahmudi bagikan, ataupun artikel yang sudah Pak Mahmudi sematkan di bookmark masing-masing Chromebook ada. Ya. Tinggal kalian cari atau kalian cari dengan artikel-artikel yang lain, terserah, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silakan kerjakan. Baca dulu LKPD-nya. Probolinggo. Ini Lumajang ya. Ini Probolinggo membutuhkan 0,3 liter per orang. Ya, Pasuruan 5 liter berarti setengah liter ya. Malang 1 liter. Ya. Nah, kira-kira ini. Daerah mana? Kira-kira ini tadi itu
berapa tadi? 0,5 dia. Setengah liter satu lagi. Jumlah penduduknya sekian. Masalah yang Betul, Bapak. Wah. Dengan keramik tidak langsung ditambah ke dalam. Nah, masalah yang terjadi apa? Coba lihat dulu. Ini apa? Beras ya. Nah, tingkat konsumsi beras per kapita itu per orang per bulan. Setiap bulannya setiap orang membutuhkan berapa berarti berapa sih? Berapa kilo ya? Kabupaten Probolinggo tiap orang itu membutuhkan 4 kilo sebulan satu orang. Kalau keseruan 5 malah ketersediaan beras itu Probolinggo padahal Probolinggo kebutuhannya tiap orang 4. Kira-kira kalau jumlah berasnya sekian cukup nggak? Itu ya. Kalau Pasuruan berapa? Nah, sehingga kalian tahu mana yang menjadi kelangkaan, daerah mana yang mengalami kelangkaan, gitu loh. Ya. Ya, bentar. Iya. Pertanyaannya apa satu? Apa yang terjadi? Lihat di sini dulu. Lalu dia data dulu. Iya mak, masalah apa yang terjadi di sini? Coba lihat. Nggak ada. Bisa bacanya? Gimana bacanya? Baca ini gimana? Per kapita setiap orang dalam satu bulan itu membutuhkan apa ini? Minyak goreng sebesar berapa sih? Gitu. Ternyata setiap orang di rumahnya membutuhkan 0,4 liter per bulan. Setiap orang itu membutuhkan 0,4 liter. Daerah mana? Kalau Probolinggo, itu berapa itu? Itu berapa? Kira-kira kan di sini kan 0,2 kan. Kalau Pasuruan kira-kira berapa? Berarti setengah liter 0,5 kan setengah kan? Ya kan ini sebenarnya. Kalau Mama liter per bulan. Nah, sekarang kita kalian tahu Pasuruan ya. Kecamatan ini, ya kecamatan Kosari, Bagus, ketersediaannya sekian, sedangkan jumlah penduduknya sekian. Contoh Kosari, ketersediaan minyak goreng 9.400 liter, sedangkan jumlah penduduk sekian. Cukup nggak ini? Pada konsumsi minyak, malah Pasuruan berapa?
satu dulu. Iya. Channel alam seperti banjir dan Berarti kalau 800 berapa liter? Itu berapa berarti? Enggak ya? Bagi yang sudah menemukan permasalahannya, Mama Muti kasih artikelnya ya, biar artikelnya. Ini tadi sudah ketemu permasalahan tentang apa? Minyak goreng di ini ya. Tadi kecamatan mana ya? Ini bagaimana? Kurang berapa? Kamu hitung kurang berapa? Iya kurang berapa? Yang lain? Iya sebentar lah. Apa? Kenapa? Hitung mana kakak angkanya? Ini akan dihitung itu. Ya. Minggu. Yang lain baca handphone, jangan diam. Ya, yang lain baca handphone ya, yang lain baca handphone, cari sumber yang lain. Ya.
Ya, silakan ketika nomor 1 sudah kalian temukan ya daerah mana yang mengalami kecelakaan. Kalian cari mulai dari penyebabnya, kalian analisis kira-kira yang mana yang tepat melalui handout. Di situ ada banyak penyebab secara umum, tapi sesuaikan dengan kondisi kenyataannya. Apa benar ini penyebabnya? Kamu baca lagi ya. Kemudian silakan dibaca di Chromebook itu sudah ada artikelnya, tinggal baca. Atau kalian mau cari yang lain silahkan. Tidak apa-apa, dibuka di Chromebooknya, di Chromebooknya, iya, di Chromebooknya dibuka. Chromebooknya dibuka. Kelihatan nih. Iya. Apa bisa dibeli? Jangan mana. Yes. Sekarang mana? Ambil tas. Ada beli. Ya, tasnya Chromebook. Ya. Iya. Kan di situ banyak. Itu ya. Sekali lagi saya jelaskan di handphone itu adalah bacaan itu secara umum ya. Tinggal kamu sesuaikan. Misalnya di handphone ada banyak penyebab di situ. Kamu sesuaikan mana yang tepat penyebabnya. Ya kan? Dampaknya mana yang tepat, yang cocok, yang paling sesuai, yang mendekati. Kamu cari bantuannya melalui silakan tulis. Ketik aja. Tangkap aja. Apakah mau kembali? Maksudnya berbeda. Ini lo baca. Ini ada apa itu? Ya, semuanya bekerja. Ya, semuanya mencari karena sekarang waktunya mencari literatur. Ya, proses penyelidikan kelompok. Artikelnya dibaca. Kasihkan yang bawah nanti. Ya. Belok ke sini ya, belok ke sini. Buka itu.
Kalau bunyi atau sini aja? Ada yang sudah selesai? Anak itu semuanya telah dengan jawaban perubahan. Anak itu telah